Bab 1522. Keluarga yang malang. Wajah Jerry seketika berubah sangat pucat. Tidak pernah terpikirkan olehnya bahwa di kediaman utama kota Miao, ada orang yang berani membunuh dirinya. Ini bukan karena dia merasa hubungannya dengan tuan kota Miao sangat erat, sehingga ia merasa tak akan ada orang yang berani membunuhnya. Tapi, ini karena tempat ini adalah kediaman tuan kota. Dan tiba-tiba ada pembunuh. Aura bela diri yang meledak dari lawannya itu sudah mencapai tingkat alam transenden tingkat 8. Dengan satu serangan saja, nyawanya akan melayang. Jerry tak punya waktu untuk pikir panjang. Dewa Perang segera beroperasi. Dan garis keturunan bengis juga diaktifkan, menciptakan aura liar yang menyelimuti tubuhnya. Ia memukul langsung ke arah pembunuh berjubah hitam itu. Boom! Tinjuan mereka bertemu. Sebuah kekuatan liar dari tempat di mana kedua tangan bertemu menyebar ke segala arah. Shoot! 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 Di bawah kekuatan itu, Jerry langsung terlatih 7-8 langkah ke belakang. Di sisi lain, pembunuh berjubah hitam itu malah tidak mundur sedikitpun. Pada saat Jerry baru saja stabil, ia sekali lagi berlari ke arahnya. Kurang ajar! Jerry berteriak. Matanya yang berwarna merah menyala dengan marah. Pada saat tubuhnya sudah stabil, tiba-tiba dia menekan tanah seperti seekor citah yang berlari ke arah lawannya. Boom! Sedetik kemudian, serangan kedua orang itu saling berbenturan, menciptakan kekuatan liar yang tak tertandingi. Duar! 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 Tanah di sekeliling kedua orang itu berguncang hebat. Kekuatan liar menghancurkan seakan ingin menghancurkan dunia ini. Jerry hanya memiliki kemampuan di alam transenden tingkat 6 puncak. Tetapi dengan bantuan garis keturunan bengis dan dewa perang, ia hanya bisa dengan susah payah meningkatkan kemampuannya ke tingkat alam transenden tingkat 7 puncak. Sedangkan lawannya adalah seorang ahli sejati di alam transenden tingkat 8. Keduanya benar-benar bukan lawan selevel. Tetapi Jerry tidak takut sedikitpun. Dia terus menyerang lawannya, melepaskan serangan terkuatnya setiap kali. Para ahli di kediaman tuan kota juga merasakan ledakan pertempuran yang meletus di tepi Digul. Dan semua orang menjadi sangat khawatir. Pertempuran datang dari Digul. Apa yang sebenarnya terjadi? Digul bukankah wilayah pribadi tuan kota? Tidak seharusnya ada yang berani melangkah ke sana tanpa seizinnya. Mengapa ada ahli yang bertempur sekarang? Apa yang terjadi? Haruskah kita pergi ke sana untuk membantunya? Di kediaman utama kota Miao, suara kaget dari para ahli terdengar di mana-mana. Walaupun mereka mengetahui bahwa pertempuran sedang terjadi di Digul, mereka tidak berani masuk ke sana dengan seenaknya karena itu adalah wilayah pribadi tuan kota. Ketika semua orang masih bingung tentang apa yang terjadi di Digul, tiba-tiba terdengar suara dari ruang hampa. Tak seorang pun boleh memasuki Digul setengah langkah pun. Mendengar itu, raut wajah semua orang menjadi lebih terkejut. Dan mereka berkata dengan serentak, "Baik, Tuan Kota." Ketika Tuan Kota berbicara dan melarang siapapun masuk ke Digul, jelas bahwa ada sesuatu yang besar terjadi di sana. Sementara itu, di tepi Digul, Jerry terus menyerang dengan ganas, terus-menerus terpental, dan ia bisa merasakan kehilangan energi tubuhnya secara terus-menerus. Mungkin tak lama kemudian, staminanya akan terkuras habis. Sementara itu, pembunuh berjubah hitam yang merupakan ahli alam transenden tingkat 8 sendiri, jauh lebih kuat dari Jerry dalam segala hal. Di dunia bela diri, tidak pernah ada yang lebih lemah dari ahli alam transenden tingkat 8 yang bisa mengalahkan ahli alam transenden tingkat 8 atau lebih tinggi. Ini saja sudah cukup menunjukkan seberapa besar kesenjangan di antara kedua tingkat tersebut. Saat ini, Jerry, dengan kemampuannya di tingkat alam transenden tingkat 6 puncak, setara dengan kekuatan alam transenden tingkat 7 puncak, hanya bisa bertahan sejauh ini di tangan ahli alam transenden tingkat 8. Yang sudah menjadi keajaiban.
Pembunuh berjubah hitam itu tampaknya agak tidak sabar. Ia berkata dengan suara dingin. Anak kecil. Jika hanya sebatas ini kemampuanmu, aku tidak akan memberimu ampun. Bersiaplah untuk mati. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, aura bela dirinya tiba-tiba melonjak. Merasakan aura yang lebih menakutkan dari lawannya. Jerry sangat kesulitan. Awalnya ia berpikir lawannya sudah mengeluarkan semua kemampuannya. Tetapi sekarang baru menyadari bahwa lawannya sebenarnya hanya bersikeras pada dirinya sendiri. Dan sekarang adalah saat ketika lawannya mencapai keadaan terkuat. Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau ingin membunuhku? Jerry menatap lawannya dengan matanya yang merah dan berkata dengan gigi yang terjepit. Ini masih adalah kediaman Tuan Kota Miao. Membunuhku di sini. Pasti identitas dan tempatmu luar biasa. Kau pasti adalah ahli dari kediaman Tuan Kota. Bukan. Pembunuh berjubah hitam itu dengan dingin tertawa. Bagaimana? Apakah kau tahu bahwa kau akan mati di tanganku? Dan sekarang kau sudah siap untuk menyerahkan dirimu. Apakah kau ingin tahu identitasku sebelum mati? Jerry tertawa dingin. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyerah. Apalagi, aku tidak akan mati. Pembunuh berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Oh, ya, saat ia berbicara, bayangan tubuhnya sudah menghilang di tempat. Pupil Jerry tiba-tiba menyusut. Dan ia tidak dapat menangkap jejak lawannya seolah-olah dalam sekejap. Ia merasakan ancaman tak tertandingi. Ia hampir refleks menyilangkan kedua lengannya di depan dadanya. Boom! Tapi, ia masih belum bisa melindungi tubuhnya sendiri. Pada saat lengannya saling bertautan, tiba-tiba tangan muncul di celah antara lengannya yang baru saja saling bertautan. Dan kekuatan yang mengerikan langsung menghantam tubuhnya. Boom! 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 Tubuh Jerry dengan keras terbanting ke sebatang pohon. Langsung mematahkan pohon itu. Kemudian, tubuhnya jatuh berat ke tanah setelah mematahkan dua pohon. Puff! Jerry memuntahkan darah. Dan aura bela dirinya turun drastis. Ia merasakan bahwa organ-organ dalam tubuhnya telah bergeser. Luka parah di dadanya membuatnya kesulitan bernapas. Ia bergelut untuk bangkit dari tanah. Dan kedua kakinya sedikit gemetar. Kali ini, pembunuh berjubah hitam itu tidak langsung melancarkan serangan. Tetapi langkah demi langkah mendekati Jerry. Jerry menatap lawannya dengan mata yang sangat tajam. Sambil Dewa Perang terus berputar dengan liar. Namun, lukanya terlalu parah. Dan mengaktifkan teknik seni bela diri tidak memberikan banyak dampak padanya. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa diandalkan sepertinya hanya garis keturunan bengis. Pembunuh berjubah hitam itu berjalan mendekati Jerry. Berhenti tiba-tiba ketika berjarak 4 atau 5 meter. Dan menatap Jerry. Sekarang aku akan membunuhmu. Sama sekali tidak lebih sulit daripada menghancurkan semut. Kau baru saja mengatakan bahwa kau tidak akan mati. Bukan. Jerry menggigit erat giginya. Matanya yang berwarna darah penuh dengan tekad membunuh. Pemilik garis keturunan bengis. Ya, hanya segini saja ternyata. Jujur saja. Ibumu memberikan darah garis keturunan bengisnya padamu. Benar-benar sia-sia. Apa kau merasa? Kau yang sekarang masih muda tapi sudah memiliki tingkat kultivasi alam transenden tingkat 6 puncak. Jadi kau benar-benar memiliki talenta bela diri yang sangat hebat. Aku boleh memberitahumu bahwa kau memiliki kecepatan kultivasi yang secepat ini. Bukan karena talentamu yang hebat, tapi karena kau memiliki garis keturunan bengis. Pembunuh berjubah hitam terus bersikeras mengolok-olok. Kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap Jerry. Kemarahan di mata Jerry makin mengetal. Dan pembunuh berjubah hitam menambahkan, "Oh ya, hampir lupa memberitahumu sesuatu. Ayah dan ibu kandungmu sebenarnya sudah mati di tanganku. Orang tuamu telah kubunuh. Dan sekarang giliranmu. Benar-benar sebuah keluarga yang malang." Bersambung. Bab 1523.
Penerobosan bela diri. Perkataan pembunuh berjubah hitam itu sungguh-sungguh telah membuat Jerry murka. Kedua mata Jerry berwarna merah darah pekat, dan sekujur tubuhnya menyebarkan aura yang mengerikan. Ia menatap kuat pembunuh berjubah hitam itu. Sambil menggertak giginya ia berkata, "Kau mengatakan bahwa kau yang membunuh orang tuaku." Pembunuh berjubah hitam itu tertawa dingin. "Kenapa? Setelah mengetahui kebenaran ini, apa kau sangat ingin membunuhku dan membalas dendam untuk orang tuamu? Tapi memangnya bagaimana lagi? Kau hanyalah seekor semut yang mengandalkan garis keturunan bengis. Mempunyai kekuatan setara dengan alam transenden tingkat 6 puncak. Bagiku, kau tetaplah semut. Semut yang bisa dengan mudah kuhancurkan. Kau ingin membunuhku, tapi kau tak bisa. Hahaha. Apa kau sangat kesal sekarang? Sudah hampir tidak bisa menahan diri. Bukan? Ayo, bunuh aku. Kalau bisa, bunuh aku. Oh ya, hampir lupa memberitahumu sesuatu. Sebelum ayah dan ibumu kubunuh mati, aku telah melecehkan ibumu di hadapan ayahmu. Kau sama sekali tidak tahu. Waktu itu ibumu sangatlah putus asa. Ayahmu juga sangat marah. Benar. Waktu itu, ayahmu sama seperti dirimu sekarang. Ia memandangiku dengan tatapan yang penuh dengan aura pembunuh. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa padaku. Hanya bisa melihat ibumu kulecehkan. Selain itu, rasa ibumu benar-benar lesat. Sampai sekarang pun, aku masih sedikit merindukannya." Pembunuh berjubah hitam itu terus menyulut kemarahan Jerry. Kemarahan di tubuh Jerry semakin kental. Tatapan matanya penuh dengan aura pembunuh yang kuat. "Diam! Tutup mulutmu!" teriaknya dengan wajah muram. Duar! Saat itu, sebuah petir tiba-tiba menyambar dari langit. Kilat menyinari langit yang gelap. Angin kencang berhembus, seolah akan menghancurkan segalanya. Mata Jerry tampak semerah darah, dan kekuatan bela dirinya terus meningkat. Namun, tak lama, seolah ada suatu penghalang yang membatasi kemajuan tingkat bela dirinya. "Hancurlah!" Jerry menjerit ke langit, mengeluarkan suara yang bergemuruh. Boom! Tanah di bawahnya seketika retak. Kilat menyambar dari langit dan langsung terjatuh. Duar! Petir langsung membelah tubuh Jerry. Pakaiannya hancur, tapi tubuhnya tetap utuh. Pembunuh berjubah hitam di sampingnya menunjukkan ekspresi kaget. Ia pun bergumam pada dirinya sendiri. "Itu bencana alam. Mana mungkin? Ia hanyalah seorang pebela diri tingkat alam transenden tingkat 6 puncak. Dan hampir mencapai alam transenden tingkat 7. Bukankah hanya alam transenden tingkat 9 yang dapat menarik bencana alam saat menerobos tingkatan bela diri?" "Bukan." "Ah!" Jerry berteriak dengan keras. Boom! Aura bela dirinya meledak. Langsung menembus batas alam transenden tingkat 6 puncak menuju dinding alam transenden tingkat 7 tahap awal. Petir dan guntur masih berlanjut. Angin kencang melanda Jerry, yang telanjang di atas tanah yang hancur. Seolah-olah berdiri bak sebuah patung perunggu. Tanah di sekitarnya sudah hancur. Kilat menyinari tubuhnya. Dan aura bela dirinya melepaskan kekuatan yang jauh melampaui sebelumnya. Alam transenden tingkat 7. Pembunuh berjubah hitam itu memandangi Jerry dengan ekspresi serius. Yang membuatnya terkejut bukan karena Jerry yang mencapai alam transenden tingkat 7 tahap awal, melainkan karena Jerry disambar petir saat melakukan penerobosan. Ia tak tahu apakah ini adalah fenomena alam yang legendaris atau hanya kebetulan saat Jerry mencapai tahap baru. Tetapi, apapun itu, tak dapat mengubah kenyataan bahwa Jerry telah menerima serangan petir. Seorang pebela diri tidak hanya melatih seni bela dirinya, tapi juga kekuatan tubuhnya. Petir yang menyambar telah membentuk dan memperkuat tubuh Jerry, menjadikannya lebih kuat. Selain itu, Jerry baru saja mencapai alam transenden tingkat 7 tahap awal. Tapi ia telah memberikan tekanan pada pembunuh berjubah hitam itu.
Walaupun pembunuh berjubah hitam itu adalah ahli bela diri sejati di alam transenden tingkat 8. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa dari Jerry. Apa benar orang tuaku dibunuh olehmu? Jerry menatap pembunuh berjubah hitam itu dengan tajam. Bertanya dengan gigi terkatup. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang tuanya telah dibunuh. Kalau memang pembunuh berjubah hitam ini adalah pelakunya, Jerry bersumpah akan melakukan segalanya untuk membalaskan dendam. Pembunuh berjubah hitam itu menjawab dengan suara dingin. Apa perkataanku tadi masih belum cukup jelas bagimu? Apa kau ingin aku melanjutkan deskripsi tentang bagaimana di depan ayahmu aku melecehkan ibumu? Pada saat itu, berhenti. Jerry berteriak dengan marah. Dan garis keturunan bengisnya segera diaktifkan. Dewa perangnya berputar. Dan aura bela diri yang ganas memancar dari dirinya. Walaupun ia baru saja mencapai alam transenden tingkat 7 tahap awal, Jerry sekarang memiliki aura bela diri setara dengan alam transenden tingkat 8 tahap awal. Pembunuh berjubah hitam itu tercengang. Menyadari bahwa kekuatan Jerry telah meningkat. Mungkin setidaknya di setengah langkah ke alam transenden tingkat 8. Dia tidak menyangka Jerry bisa mencapai kekuatan yang setara dengan alam transenden tingkat 8 dengan menggunakan garis keturunan bengis. Alam transenden tingkat 7 puncak adalah sebuah halangan. Setahunya, ia belum pernah dengar bahwa ada seorang ahli bela diri dengan kemampuan alam transenden tingkat 7 tahap awal, yang dapat mengeluarkan kemampuan alam transenden tingkat 8 tahap awal. Oleh sebab itulah ia terkejut. Walaupun kau berhasil menerobos tingkatan, memangnya kenapa? Di mataku, kau masih hanyalah semut. Mati. Pembunuh berjubah hitam itu berteriak keras, bergerak cepat, dan menuju Jerry dengan serangan yang mematikan. Jerry penuh dengan aura pembunuh, berkata sambil menggertakkan giginya, "Hari ini, aku akan membalas dendam untuk orang tuaku." Brak! Ia menendang tanah dengan keras, membuatnya hancur. Dan bayangan Jerry hilang seketika, menuju ke arah pembunuh berjubah hitam itu. Boom! 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 Sedetik kemudian, serangan dari kedua belah pihak bertabrakan, menghasilkan suara benturan yang menakutkan. Kekuatan bela diri merusak meluas ke segala penjuru. Para ahli di kediaman tuan kota yang berada di dekatnya tercengang. Walaupun mereka tidak melihat langsung pertarungan kedua orang itu, mereka bisa merasakan kekuatan luar biasa dari pertarungan mereka. Yang membuat mereka terkejut adalah salah satu dari mereka, yang baru saja mencapai puncak alam transenden tingkat 7. Sekarang mempunyai kekuatan yang setara dengan tahap awal alam transenden tingkat 8. Di atas pohon raksasa tak jauh dari Digul, seorang kakek berwajah hati-hati dengan topi jerami menatap pertarungan di bawahnya. Ekspresinya penuh kepuasan sambil tersenyum dan berkata, "Bagus. Dapat menerobos tingkatan selama pertempuran. Dengan kekuatan alam transenden tingkat 7 yang baru masuk tahap awal, dan menghadapi alam transenden tingkat 8 tahap awal. Siapa lagi di Kyushu yang bisa sepertinya?" Jerry saat ini sedang melakukan serangan dengan keji. Sedangkan pembunuh berjubah hitam itu juga sedang melakukan serangan dengan bengis. Setiap serangan dari mereka berdua penuh dengan kekuatan yang dahsyat. "Anak muda, kau berhasil membuatku marah. Aku akan membuatmu tahu apa itu keputusasaan," kata pembunuh berjubah hitam itu tiba-tiba. Lalu ia pun menarik keluar sebilah pisau pendek. Jerry bisa merasakan kekuatan yang mengerikan, mirip dengan yang ia dapatkan dari Mutiara Haus Darah di ruang rahasia keluarga Kekaisaran Feng sebelumnya. Tentu saja itu adalah benda yang tidak biasa. Bersambung.